Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema baru, bab baru, yaitu meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Kita belajar bab ini. Yang pertama adalah memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital yang benar. Jadi nanti kita tidak hanya belajar dalam kehidupan dunia nyata, tapi kita juga akan belajar dalam dunia digital atau dunia maya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita ini sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi atau dunia digital. Kita pasti setiap hari akan bersinggungan dengan dunia digital tersebut. Nah, anak-anak, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul itu tidak sama ya, meskipun ada persamaannya, tapi kita akan membahas perbedaannya. Yang kedua adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang keempat adalah penerapan keteladanan Nabi dan Rasul. Itu kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas perbedaan Nabi dan Rasul. Kita akan melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek definisi atau pengertian. Yang kedua tujuan utama. Yang ketiga adalah kitab atau syariat baru. Yang keempat jumlahnya. Yang kelima kewajiban dakwah. Yang keenam kedudukan. Yang terakhir adalah contoh. Nah, nanti ini silakan kita pelajari yang bersama, mulai dari pengertiannya atau definisi. Kalau Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, kita lihat ada perintah untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua tugas utama. Tugas utamanya Nabi adalah membimbing dirinya sendiri dan masyarakat sekitar jika ada Rasul di masanya. Kalau Rasul menyampaikan ajaran kepada umatnya dan menegakkan syariat baru. Tuh. Yang ketiga, kitab atau syariat baru tidak selalu membawa kitab atau syariat baru, biasanya mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Jadi kalau Nabi itu tidak pasti membawa syariat yang terbaru, bisa jadi mengikuti syariat-syariat dari Rasul yang sebelumnya. Kalau Rasul membawa kitab atau syariat baru yang harus ditaati oleh umatnya. Jadi kalau Rasul itu lebih, kalau dapat wahyu itu pasti ada perintah atau syariat baru yang harus disampaikan dan ditaati oleh para umatnya atau para kaumnya. Sedangkan di aspek jumlah, Nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Tapi kalau Rasul itu lebih sedikit. Kewajiban dakwah tidak selalu diwajibkan berdakwah kepada umat secara luas, tapi kalau Rasul wajib berdakwah dan menyampaikan risalahnya Allah. Kedudukan lebih umum dan banyak dibandingkan Rasul, tapi kalau Rasul lebih khusus dan mewakili tanggung jawab lebih besar. Contohnya, kalau Nabi Harun tidak membawa syariat baru, tetapi membantu Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu tidak punya kitab, tidak punya syariat yang baru, hanya membantu atau memperkuat dari syariatnya Nabi Musa. Kalau Rasul contohnya Nabi Muhammad membawa syariat Islam dengan Al-Quran sebagai kitabnya. Contohnya lagi ada Nabi Isa, punya kitab juga ya, membawa syariat barunya dengan kitab apa? Dengan kitab Injil kalau Nabi Isa. Nah seperti itu. Ada beberapa contoh yang lain juga. Silakan kita ingat-ingat kembali ya. Nah, tadi kalau Rasul tuh jumlahnya ada 25 ya. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Yuk mari kita sebutkan mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini untuk lebih mudahnya bisa kita nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun,
Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Nah, dengan lagu tuh akan lebih mempermudah ya untuk menghafal. Nanti gilirannya teman-teman untuk mencoba melakukan supaya bisa lebih lancar dan cepat hafal. Itu adalah nama-nama nabi dan rasul Allah yang wajib kita percayai. Ada 25 jumlahnya ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian iman kepada nabi dan rasul. Kemarin kita tahu bahwa iman itu artinya adalah yakin atau percaya, membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ini adalah pengertian dari iman kepada nabi dan rasul. Nah, sekarang sifat-sifat rasul ada 3. Yang pertama adalah sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jais. Sifat wajib itu artinya berarti adalah sifat yang wajib atau pasti dimiliki oleh seorang rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin atau mustahil dimiliki oleh seorang rasul. Dan sifat jais itu adalah sifat yang dimiliki rasul menyerupai sifat-sifatnya manusia. Nah, sifat wajib rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik atau benar. Seorang rasul pasti itu berkata yang benar, jujur dalam setiap perkataannya maupun perbuatannya. Tidak mungkin seorang rasul itu punya sifat yang bohong atau berdusta. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya dalam segala hal. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan wahyu. Yang keempat adalah cerdas atau fatonah. Sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib, ada 4 juga. Yang pertama adalah kidhib atau dusta. Yang kedua adalah khianat atau tidak dapat dipercaya atau ingkar. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Yang selanjutnya adalah sifat jais, adalah sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri nabi dan rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Sifat jais ini memiliki beberapa hikmah, contohnya ini sudah penulis tuliskan, nanti boleh dibaca sendiri ya. Penerapan keteladanan Rasul di dunia digital. Di era digital, informasi dapat diakses dengan melalui internet dengan mudah, tetapi juga membawa tantangan seperti berita bohong, ujaran kebencian, dan kehilangan waktu yang produktif. Oleh karena itu, generasi digital perlu mengambil inspirasi dari keimanan kepada Nabi dan Rasul untuk membangun karakter yang kuat. Meneladani sifat wajib rasul, jujur, amanah, cerdas, dan bertanggung jawab membantu generasi digital berinteraksi secara positif di dunia maya. UNICEF menyarankan 3 cara aman berinternet, yaitu menunjukkan perilaku yang baik, menjaga privasi akun, dan tidak menyebarkan rumor atau hoax. Selain itu, sifat Nabi Ulul Azmi seperti kesabaran dan keteguhan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia digital. Dengan meneladani para nabi dan rasul, generasi digital dapat memanfaatkan internet secara positif, melindungi diri dari konten negatif, serta mengedukasi orang lain agar berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Nah, demikian anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Itu materi yang bisa penulis sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.